Welcome. Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman ya. Kita sudah sampai pada akhir pekan ini ya, dan kita kembali ke pelajaran kita yakni bahasa Ibrani yang kali ini sudah memasuki sesi yang ke-52 yaitu part 2 Jewish Philosophy by Evangelist Alexander Litonga ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti biasa terlebih dahulu untuk bersatu dalam doa. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami dipertemukan kembali dengan hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga, sehingga kami kembali akan mendengar pengajaran bahasa Ibrani bersama dengan hamba-Mu. Ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid agar apa yang beliau sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami pun semakin paham dan yang Engkau firmankan ya terutama di perjanjian lama. Dan selalu sertai acara ini tanpa ada halangan apapun, tanpa ada gangguan internet dan lain sebagainya, dan selalu sertai juga dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan melihat profil singkat dari pembicara kita, yakni Bapak Erikson. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelist Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliaunya ya Bapak Erikson Ritonga. Kita sambut hambanya terlebih dahulu. Ya, shalom, selamat malam Pak Erikson, selamat hari Minggu. Shalom,
Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Erikson. Puji Tuhan ya. Semoga kabarnya selalu baik ya. Silakan untuk materi pengajian. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah ada di bulan Agustus ya, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia ini bulan kemerdekaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi setiap bulan Agustus itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kita memasang bendera merah putih ya, khususnya di Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang ada di luar negeri ya mungkin pada tanggal 17 Agustus pasnya nanti ikut dalam merayakannya melalui upacara bendera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana malam ini kita belajar mengenai Zeus filosofi ya, di mana kita harus mengerti dan memahami filsafat Yahudi ya, Bapak Ibu ya, di mana Alkitab kita yaitu khususnya Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dari sudut pandang Ibrani dan budaya Semitik atau budaya Ibrani. Dan seharusnya kita harus memahami budaya di mana Alkitab kita ini ditulis. Ketika kita memahami atau membaca Alkitab kita dari budaya kita atau budaya Barat tidak sesuai dengan asalnya ditulis, itu membuat nanti suatu loss in translation ya, ada salah pemahaman. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita memahami Alkitab kita itu dari sudut pandang di mana Alkitab kita itu ditulis, begitu ya. Jadi kita semakin bisa mendalaminya dan memahami lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam bukan sekedar dari katanya, tapi dari aksara-aksara yang terkandung dalam kata atau kalimat satu ayat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan share screen. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Di mana minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai filsafat Yahudi ya, Zeus filosofi ya, yang mana kita sudah memahami bahwa filsafat Yahudi itu dimulai sejak Musa ya Bapak Ibu ya, zaman Musa, di mana Musa itu hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi kalau kita kita lihat secara histori, berarti filsafat Yahudi ini jauh lebih tua dibandingkan dengan filsafat Yunani seperti itu ya. Tapi karena kita ilmu pengetahuan itu dimulai dari Barat, sehingga filsafat Barat itu lebih dimunculkan secara histori ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau secara secara historinya dengan jujur itu dimulai dari abad ke-15 sebelum Masehi ya. Dan kita sudah memahami bahwa bangsa Israel itu adalah mereka memiliki Torah itu adalah tanah air mereka. Torah is the portable land of the Jews gitu ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku ya, orang Israel itu tidak dilihat dari bangunan yang ada pada negara itu ya. Seperti misalnya Bapak Ibu ya, Prancis ya, kalau Prancis kita lihat ada Menara Eiffel gitu ya, terus Cina ada tembok raksasa seperti itu ya. Kalau Indonesia ada salah satu keajaiban dunia itu Candi Borobudur ya Bapak Ibu ya. Ada terdengar yang diandalkan dari satu bangsa. Tapi kalau bangsa Yahudi tidak ada begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh kan ada bait suci. Bait suci itu dihancurkan ya. Nah, terus ada dibangun Dome of the Rock itu bukan bangunan orang Yahudi, tapi itu bangunan saudara kita Muslim. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku ya, orang Yahudi itu tidak memiliki terdengar atau
andalan secara yang kasat mata. Jadi yang mereka miliki adalah hikmat atau Torah, ya. Jadi mereka hidup dari teks dengan teks dan teks ke teks gitu ya. Jadi hidup mereka itu ada dalam buku gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu memiliki tanah air atau harta itu adalah hikmat. Dan memang itulah yang Tuhan kehendaki gitu ya. Dan Tuhan sudah buat bangsa itu termasuk juga tabernakel itu berpindah-pindah ya. Artinya dia tidak menetap di satu tempat tapi dia mengembara-mengembara. Dan di kitab Petrus mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan ini adalah pendatang di atas muka bumi ini. Kita hanya perantau di muka bumi ini gitu ya. Jadi kalau kita hanya perantau di muka bumi ini, kalau tanah air kita sesungguhnya, kampung halaman kita sesungguhnya itu adalah ada di langit baru dan bumi baru, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan demikian juga sudah dicontohkan oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub, termasuk bangsa Israel gitu ya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh membangun kebahagiaan di atas bumi ini. Kita tidak boleh membangun ketenaran di atas muka bumi ini karena kita hanya pendatang gitu ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang kita pahami ya Bapak Ibu ya, ketika kita merantau di suatu daerah atau suatu negara ya, di mana kita memiliki kampung halaman, ya misalnya seperti saya Bapak Ibu ya, saya memiliki kampung halaman di Tapanuli, ya Tapanuli Selatan gitu ya. Saya merantau di kota Bekasi atau di Jakarta ini, dan saya ketika saya di Jakarta ini saya sangat rindu ya kalau ketika kita mau pulang kampung kita sangat sukacita gitu ya. Kita sangat senang gitu ya mau ketemu dengan orang tua, mau ketemu dengan saudara-saudara di kampung, sehingga kita kalau kita pulang kampung itu kita sangat sukacita dan kita akan mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pulang kampung begitu ya. Karena memang kita sangat sukacita. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya kita juga anak-anak Tuhan hal yang seperti itu. Ketika kita mau pulang kampung ya, di langit baru dan bumi yang baru, kita akan sukacita gitu ya. Karena kita mau ketemu dengan Tuhan. Kita mau ketemu dengan kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kita akan ketemu dengan keluarga Allah ya gitu ya. Sehingga kita senang gitu ya kalau pulang kampung. Tapi memang banyak orang-orang itu ya Bapak Ibu ya yang takut gitu ya. Artinya takut mungkin ya, takut pulang kampung artinya takut mati gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kematian itu sesuatu yang mutlak gitu ya. Itu sesuatu yang satu keniscayaan gitu ya. Itu sesuatu yang pasti. Jadi sebenarnya siap tidak siap kita itu sebenarnya kita ada dalam antrian hal itu. Tapi kita anak-anak Tuhan itu kita akan berbahagia kalau kita pulang kampung gitu ya. Kita akan mempersiapkan. Bapak Ibu Saudaraku ya kalau pulang kampung itu kan kita akan mempersiapkan diri gitu ya. Jauh-jauh hari kita mempersiapkan misalnya pakaian kita persiapkan. Kalau misalnya kita contohnya saya kalau saya nanti pulang kampung saya jauh-jauh hari saya mempersiapkan diri. Misalnya bulan Desember saya mau pulang kampung, sebulan kemudian saya harus mempersiapkan diri. Saya harus memastikan tiket saya untuk berangkat ya. Terus saya memastikan tiket kembalinya, terus saya sudah memastikan pakaian saya gitu ya. Saya memastikan apa yang harus saya bawa ke kampung ya, oleh-oleh apa yang harus saya bawa ke kampung begitu ya. Jadi ketika saya mau pulang kampung itu saya jauh-jauh hari saya mempersiapkan diri gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga kalau kita misalnya jalan-jalan gitu ya, bulan yang lalu gitu contohnya saya mau jalan-jalan ke Bali gitu ya. Kalau ke Bali itu saya hitung berapa hari, sekitar 3-4 hari lah. Kalau 3-4 hari berarti ya cukuplah seminggu sebelumnya saya persiapan gitu ya.
Kalau sehari 2 harinya paling seminggu gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mau apa ke kota yang misalnya ke Amerika, misalnya butuh 1 bulan, itu persiapannya jauh lebih lama lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau semakin kecil persiapannya semakin apa namanya dekat gitu ya. Tapi kalau kita mau waktu yang panjang di tempat yang lain, kita harus mempersiapkan diri lebih lama lagi. Dan kalau kita misalnya pindah ke suatu daerah, itu persiapannya jauh lebih lama lagi gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus mengangkut semuanya gitu ya. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku ketika kita mau memasuki langit baru dan bumi baru. Kita di muka bumi ini dalam Alkitab dituliskan hanya 70 sampai 80 tahun saja. Jadi Bapak Ibu, 70 sampai 80 tahun saja ini ada kita di bumi, sesungguh-sungguhnya itu persiapan kita untuk kekekalan. Jadi ketika kita ada di muka bumi ini hanya perantau yang seperti yang dikatakan Petrus, kita sesungguhnya mempersiapkan diri atau mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke kekekalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kekekalan itu tidak terhingga, persiapan kita harus sedini mungkin, begitu ya. Jangan sampai kita beranggapan nanti gitu ya. Nantilah itu apanya persiapannya, nantilah itu pertobatannya, nantilah itu pertobatannya itu ya. Seperti beberapa waktu ilustrasi saya katakan mengenai apa ya, tuyul itu, dia mengatakan itu nanti gitu ya. Bertobat itu nanti, masih ada hari esok. Oh udah, nanti aja lah, masih aja kita senang-senang aja, nikmati aja dunia ini seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku secara tidak sadar eh, apa namanya kenikmatan akan dunia itu sesungguhnya mengikat gitu ya, mengikat orang itu gitu ya, mengikat. Dan kalau sudah terikat itu tidak bisa lepas itu. Untuk melepaskan itu perlu waktu yang lama gitu ya. Jadi oleh karena itu jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri. Dan Tuhan mengingatkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu gitu di kitab Amsal dikatakan ya, Amsal atau pengkhotbah. Ingat penciptamu di masa mudamu. Artinya sedini mungkin kamu harus mengingat Tuhan, sedini mungkin kamu harus melayani Tuhan, sedini mungkin kamu harus mempersiapkan diri untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Kalau nanti ditunggu nanti kita tidak tahu apa yang terjadi besok gitu ya. Atau jangan-jangan kita sudah terikat dengan hal-hal yang duniawi. Kalau kita sudah terikat itu susah gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu sangat susah gitu ya. Ya contohnya kalau misalnya seseorang itu satu apa memiliki satu kecanduan, misalnya salah satu candu minum apa namanya minuman keras, atau candu judi, atau candu hal-hal yang lain, itu sangat susah dilepaskan Bapak Ibu ya. Itu sangat susah, apalagi dia sudah candu dalam hal-hal yang obat terlarang itu sangat susah dilepaskan. Itu tidak mungkin lepas dalam tempo beberapa waktu gitu ya. Itu tidak mungkin lepas beberapa waktu. Jadi itu perlu apa namanya pelepasan yang terus-menerus gitu ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai terjerumus lebih jauh dan lebih dalam lagi. Sedini mungkin kembali kepada Tuhan. Sedini mungkin ingat kepada Tuhan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku kadang dalam pelayanan begitu ya, dalam pelayanan contohnya di KKR gitu ya. Kadang saya ada rasa miris. Dalam mirisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin agak apa ceritanya gitu ya, agak berbeda ya. Dalam pelayanan misalnya KKR itu kita mengundang jiwa-jiwa untuk didoakan seperti altar call. Dan misal ada seorang ibu dia meminta dukungan doa untuk didoakan anaknya. Kenapa anaknya? Anaknya tidak mau sekolah
dan tidak mau diajari suka-sukanya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal mendidik anak itu ya, untuk merubah anak itu dalam tempo 1 jam atau 5 menit didoakan, itu tidak mungkin. Ya, kita tahu mujizat pasti ada, tapi untuk hal itu tidak mungkin. Perlu, karena seorang tua atau orang tua itu, dia salah mendidik anaknya, mulai dari kecil dan sampai besar, itu susah dididik. Jadi artinya, anak-anak itu sedini mungkin harus dididik. Sedini mungkin harus diarahkan untuk mengenal Tuhan. Dan sesungguh-sungguhnya itu adalah tugas seorang tua, khususnya bapak itu ya Bapak Ibu ya. Dan itu diterapkan oleh Musa pada zaman Haskala ya, yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu yang mengenai sekolah. Mandat Sema itu ya. Mandat Sema itu Tuhan perintahkan kepada Musa, dan Musa memberikan itu ke bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya. Jadi ada mandat Sema, artinya orang tua, tanggung jawab seorang bapak itu mendidik anaknya untuk mengenal Tuhan. Dikatakan Shema Israel gitu ya. Adonai Elohenu Adonai. Dan ayat berikutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi perintah yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, dan itu adalah tugas seorang tua dalam mendidik anaknya. Jangan sampai nanti seperti seorang ibu yang saya katakan tadi itu. Anaknya sudah tidak mau sekolah, sudah pergaulan bebas gitu. Itu tidak mungkin didoakan. Ya, kita percaya bisa berubah, tapi ada tanggung jawab seorang ibu atau seorang bapak dalam mendidiknya. Kalau dia salah mendidik dari nol, dari awalnya itu susah. Jadi perlu bayar harga untuk mengembalikan. Misalnya dia usianya 17 tahun, perlu Bapak Ibu mendidiknya 17 tahun lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kalau kita mau melakukannya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hal yang mustahil ya untuk masuk dalam kerajaan surga gitu, seperti yang Tuhan katakan, orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Lebih gampang itu unta itu masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena memang dia sudah diikat oleh harta itu. Sesungguhnya orang kaya itu orang kaya yang di Alkitab, yang saya maksud ya bukan orang kaya kita yang ada dalam enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang kaya yang di Alkitab itu diikat oleh kekayaannya. Sesungguhnya kekayaan itulah memperbudak dia, bukan dia yang memperbudak kekayaan itu. Sesungguhnya dialah diperbudak. Seperti uang gitu ya. Uang itu adalah hamba yang yang baik gitu kalau kita menggunakannya. Tapi dia adalah tapi dia adalah tapi kalau kita salah, dia adalah majikan yang kejam gitu ya. Uang itu adalah hamba yang baik bagi kita, tapi bisa dia menjadi majikan yang kejam bagi kita kalau kita terikat dengan hal-hal itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di muka bumi ini seperti filosofi Yahudi ini ya Bapak Ibu ya, bahwa Torah is the portable land bagi kita ya. Firman Tuhan itulah sesungguhnya harta kita. Pembelajaran Alkitab seperti yang kita kerjakan pada malam ini atau pada malam-malam sebelumnya pada waktu-waktu tadi, sesungguhnya itulah harta yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Jadi kita memiliki hikmat yang ada pada diri kita, yang ada pada pikiran kita. Kalau kita memiliki harta yang banyak, itu
itu tidak portable itu ya, itu bisa tinggal. Kalau kita misalnya saya memiliki harta di Tapanuli, itu tidak bisa saya bawa ke Jakarta ini gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau saya memiliki hikmat gitu ya, kemanapun saya berada, hikmat itu menyertai saya. Bahkan dipersonalisasikan di kitab Amsal itu, hikmat itu akan melindungi engkau pada saat tidur. Kenapa? Karena hikmat itu di tangan kanannya ada umur panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itulah kalau kita memiliki hikmat. Kalau kita memiliki hikmat Tuhan itu, Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar. Dan pembelajaran kita malam ini mengenai hikmat itu, bagaimana kita mengejar hikmat itu, gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu ya. Itu sekilas Bapak Ibu ya, tapi kaitannya ke filsafat Yahudi ini ya. Jadi kalau kita bicara filsafat itu ya, itu bukan sekedar olah pikir secara filosofi dunia tidak, tapi kita memikirkan hal-hal yang kekal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itulah hikmat itu ya Bapak Ibu ya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini ya, karena bumi ini akan hancur dalam segala keinginannya. Dan kita tidak tahu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku kapan. Tapi satu hal, kalau kita sudah terikat, itu sangat mengikat gitu ya. Kalau di kitab Amsal dikatakan seperti orang muda dibawa oleh perempuan sundal, seperti orang muda atau domba yang dibawa ke uh, pembantaian gitu. Dia tidak menyadari gitu hal itu. Demikian juga kalau kita sudah terikat dengan dunia ini, kita tidak menyadari bahwa kita dibawa ke hal-hal yang kita sadari, kita anggap itu bagus, tapi kita sesungguhnya dibawa kita ke pembantaian gitu ya. Dibawa kita kepada kesesatan yang kekal atau kengerian yang kekal gitu. Jadi kita lewat pembelajaran filosofi kita ini kita diingatkan untuk memiliki hikmat Allah. Kalau kita sudah memiliki hikmat Allah itu, wah, seperti di Amsal dikatakan ya, dia akan menjaga kamu pada waktu kamu tidur, kamu akan berbahagia. Tapi kalau kamu memiliki harta, justru kebanyakan harta itu membuat kamu tidak tidur. Ya. Jadi semakin banyaknya harta itu dia membuat dia tidak bisa tidur gitu ya. Tapi kalau hikmat itu dia tenang. Apapun terjadi dia tenang. Badai apapun dia tenang. Itulah hikmat yang dari atas. Bapak Ibu Saudaraku ya, Alkitab kita itu adalah buku filsafat. Ya, Alkitab kita buku filsafat. Karena kita tidak beranggapan Alkitab itu hanya buku iman, tapi sesungguhnya buku filsafat. Karena Alkitab kita itu mencatat asal muasal segala sesuatu. Dan filsafat itu memikirkan sampai kepada akar-akarnya, kepada sumbernya, memikirkan hal-hal yang hakiki, hal-hal yang esensi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Alkitab kita ini menuliskan semuanya itu, hal-hal yang esensi gitu ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku memiliki Alkitab. Alangkah sayangnya ya kalau kita tidak mendalami Alkitab kita ini. Alkitab kita ini sangat luar biasa. Bayangin saja Bapak Ibu, ditulis dari abad ke-15 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Jadi sekitar 1.500 tahun Alkitab kita itu ditulis. Dengan 40 orang, ya Bapak, orang yang berbeda, zaman yang berbeda selama 1.500 tahun. Buku mana di muka bumi ini yang ditulis selama 1.500 tahun? Hanya Alkitab. Jadi sangat bangga kita sebenarnya memiliki Alkitab kita ini. Sesungguhnya sangat bangga kita mempelajari Alkitab kita ini yang banyak makna yang dalam dan dalam. Apalagi kita mempelajarinya dari sudut pandang Yahudi, ya Bapak Ibu Saudara ya, dari sudut pandang Alkitab kita ditulis, di mana kita sudah sedikit belajar mengenai
pardes exegesis gitu ya, ada pesat remes deras, dan ada nanti intertekstualis tadi, ada notarikon yang harus kita pelajari, sangat luar biasa. Jadi bersyukurlah kita memiliki Alkitab dan kita memberikan Tuhan kesempatan untuk belajar mendalaminya. Kita bersyukur, kita sangat bangga karena inilah harta yang sesungguhnya itu Bapak Ibu ya, hikmat yang daripada Tuhan. Dan itulah yang dimiliki oleh orang Yahudi, orang Israel. Sehingga mereka itu nggak heran itu, mereka itu orang-orang hebat. Mereka secara statistik penduduk secara keseluruhan persentase penduduk dunia ya, mereka hanya 0,2% dari penduduk dunia ini. Tapi 20% mereka memegang hadiah Nobel, itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki hikmat ya. Dimanapun mereka, ya sekalipun mereka tanda kutip tidak memiliki tanah air gitu ya, tidak memiliki, tapi mereka hikmat di mana-mana mereka bisa gitu Bapak Ibu ya. Ya, oke. Kalau kita apa itu jauh dalam ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pola skala, Haskalah itu ya, lembaga pendidikan Israel Haskalah telah eksis abad atau tahun 1440 sebelum Masehi, yaitu zaman Musa. Lembaga pendidik Yahudi ini berdasarkan mandat Shema ya, yang dicanangkan oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa dan dilaksanakan terus-menerus secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga orang Yahudi itu sampai sekarang mereka tidak kehilangan identitas. Ya, bahwa orang Yahudi harus memberikan pengajaran secara berulang-ulang kepada setiap generasi di bawahnya. Naskah bahasa asli Ibrani menuliskan perintah ini dalam bentuk binyan PL ya, yaitu aktif intensif, yaitu terus berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, orang Yahudi ini mereka memiliki namanya itu Torah, itu kitab tertulis, dan ada namanya Sepal la Torah, artinya Torah di mulut atau ajaran lisan. Jadi di samping Alkitab tertulis ada ajaran lisan. Ajaran lisan ini itu diteruskan terus-menerus gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada ajaran lisan. Sama halnya dengan gereja mula-mula. Ada Alkitab kita yang tertulis, yaitu kitab Perjanjian Baru yang 27 kitab ya, Injil Matius sampai Wahyu, tapi ada ajaran-ajaran lisan, atau dalam bahasa Yunani itu era paradosis gitu ya, atau tradisi lisan, ajaran lisan atau pengajaran-pengajaran lisan. Apa yang kuteruskan kepadamu itu saya terima daripada Yesus, kata Rasul Paulus. Jadi pengajaran-pengajaran Rasul itu diteruskan ke bapak-bapak gereja atau bapak-bapak rasuli ya, itu sama yang daripada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada berubah gitu ya. Diteruskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari rasul-rasul, rasul-rasul meneruskan ke murid-muridnya gitu ya. Murid-muridnya meneruskan ke bapak-bapak gereja, dan itu diteruskan terus menerus. Sehingga gereja itu tidak kehilangan identitasnya. Orang Yahudi tidak kehilangan identitasnya karena memiliki pengajaran yang terus-menerus atau pengajaran lisan itu ya. Dan memang pengajaran lisan itu sudah ditulis ya, seperti Talmud, Midrash gitu ya, atau Apot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu pengajaran-pengajaran lisan ya, tapi sudah dituliskan kembali gitu ya. Sama halnya dengan pengajaran-pengajaran lisan dalam gereja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekolah ya, kita ulang kembali, haskalah ya, itu asalnya dari kata skala ya. Kita sudah belajar mengenai definite artikel. Kalau ada kata he dengan ada
patah itu adalah artikel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi askala gitu ya. Askala itu asal katanya dari skala ya. Dari skala itu timbul kata maskil. Dari kata maskil itu timbul kata skill. Yang mana sesungguhnya kata maskil atau askala itu soresnya dari sin, kap, lamet atau shekel ya, atau sekel. Sekel itu otak atau intelijen gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari situ asal katanya itu. Jadi sesungguhnya sekolah atau askala itu sudah terbentuk pada zaman Musa, abad ke-15 sebelum Masehi gitu ya. Jadi kata haskala tadi diserap dalam bahasa Yunani menjadi skoli atau sekolah ya, yang kemudian menjadi kata yang kita kenal sekarang dalam bahasa Inggris school atau dalam bahasa Indonesia sekolah. Ini bukti bahwa lembaga pendidikan dalam kebudayaan Israel adalah lebih tua daripada Yunani. Kata Ibrani maskil berasal dari kata shakal ya, yang artinya perilaku cerdas atau menggunakan akal atau menggunakan intelijen, berpikir gitu ya, shakal gitu ya, dari sin, kap, lamet ya. Dari kata sakal ini menjadi nominatif atau nominal menjadi skala gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi buku Alkitab kita, buku filsafat Alkitab kita adalah buku filsafat ya. Buku mana yang Alkitab yang berbicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Asal muasal segala sesuatu ada ditulis dalam Alkitab kita. Bagaimana bahasa itu banyak bahasa itu juga ada dituliskan Alkitab. Bagaimana manusia itu berpakaian itu juga ada ditulis dalam Alkitab kita. Oke. Dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, silsilah itu sangat penting bagi bangsa Yahudi. Dan sesungguhnya bukan sekedar dari bangsa Yahudi, seluruh dunia sebenarnya memiliki sangat penting silsilah ini. Artinya asal muasal itu. Seperti misalnya dalam filosofi atau dalam sains gitu ya, mereka akan meneliti asal usulnya ini apa gitu ya. Misalnya rumusan kimia, asal usul air ini dari mana? Dari hidrogen dan O2, H2O gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sesungguhnya itu sangat penting. Ketika kita memiliki suatu misalnya penelitian ya, kita harus mencantumkan daftar pustakanya atau footnote-nya begitu kan ya. Jadi itu sangat penting asalnya dari mana kita dapatkan ini atau pemahaman ini dasarnya dari apa. Dan orang Israel atau rasul-rasul Tuhan Yesus juga memiliki dasar-dasar dalam penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Itu dasarnya, landasannya adalah Perjanjian Lama. Jadi kalau tidak sesuai dengan footnote atau daftar pustaka dari Perjanjian Lama, itu tidak bisa dituliskan Alkitab itu gitu ya. Jadi tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Sehingga Rasul Paulus itu sering dia menuliskan gitu seolah-olah dia berdebat dengan orang gitu ya, sekali-kali tidak gitu ya, sekali-kali tidak gitu ya. Jadi artinya ketika Rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain menuliskan satu tesis atau satu tulisan itu tidak bisa diapakan begitu saja, tapi ada dasarnya. Sehingga karena ada dasarnya atau ada daftar pustakanya, orang-orang zaman itu ahli Taurat tradisi tidak bisa membantahnya gitu. Tidak bisa membantahnya. Sehingga itu tetap ada tulisan itu. Misalnya saya menulis buku gitu, ada daftar pustaka yang jelas seperti itu ya.
itu tidak bisa dibantah atau tidak bisa dibuat sebagai plagiat gitu ya, karena saya menjelaskan daftar pustakanya atau footnote-nya dengan jelas begitu ya. Demikian juga kitab perjanjian baru itu asalnya itu dasarnya itu dari perjanjian lama gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Alkitab adalah sumber filsafat yang pertama. Alkitab Perjanjian Lama adalah kitab filsafat atau kitab hikmat yang jauh lebih tua dari apa yang pernah ditulis oleh pemikir-pemikir kuno, para filsuf Yunani. Sesungguhnya, pemikiran filosofis pertama kali telah dimiliki dalam diri Adam, manusia pertama itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hikmat Allah itu sudah ada sejak pada mulanya. Dan Allah mengaruniakan hikmat itu kepada manusia pertama, yaitu Adam. Ya, jadi sebenarnya sesungguhnya filsuf pertama itu adalah Adam, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Dalam penciptaan manusia, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Ya, jadi dalam hal ini ya dikatakan Vayomer Elohim Naase, gitu ya. Naase itu dia berbicara kepada orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, marilah kita menjadikan manusia dalam gambar kita serupa dengan kita gitu ya. Dikatakan bet salmenu ya. Bet itu kan pada atau di dalam. Bet salmenu pada gambar kita kit mutenu gitu ya. Dari demut, kata demut. Ki ini menunjukkan seperti ya, ada preposisi bet, ki dan le gitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau ki itu seperti. Berarti kalau kita terjemahkan kata ini ya, dikatakan ini bet salmenu ki demut tenu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia gambar dan rupa kita. Sebenarnya dalam hal ini ya, ini tidak ada kata dan. Tidak ada kata dan di sini ya. Jadi B itu di dalam atau pada gambar kita seperti rupa kita gitu ya. Pada gambar kita ini kan kata bet. Bet itu pada atau di dalam. Beresit ya, pada atau di dalam permulaan gitu ya. Sedangkan ki ini itu seperti gitu ya. Jadi kalau diartikan secara apa namanya transliterasinya pada gambar kita ya, pada bayangan kita atau pada gambar kita ki serupa dengan rupa kita gitu ya. Pada gambar kita serupa dengan rupa kita. Tidak ada kata dan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu tidak masalah karena ditransliterasi secara kontekstual gitu ya atau secara pemahaman kita gitu ya orang Indonesia. Tapi kalau kita sudah memahami mengenai preposisi de, i, dan le, kita sudah memahami Bapak Ibu ya. Oke. Meski Allah tidak memerlukan nasihat, namun Allah di dalam kerendahan hatinya berbicara dalam suatu dewan musyawarah Tuhan atau dewan musyawarah ilahi. Sebab para malaikat pun akan berinteraksi dengan manusia, ya. Nah, kenapa Tuhan berbicara kepada malaikat? Karena malaikat ini juga akan melayani manusia. Karena malaikat ini juga akan berinteraksi dengan manusia. Ketika Tuhan menyuruh malaikat seperti misalnya kepada Bunda Maria atau Elizabeth gitu ya, melalui malaikat Gabriel kan berinteraksi itu ya Bapak Ibu ya, sehingga Tuhan berbicara dengan para malaikat untuk membentuk atau menciptakan manusia. Bukan berarti malaikat ikut menciptakan, tidak, tapi Allah menciptakan manusia, tapi sebelum dia menciptakan dia sampaikan dulu gitu ya dalam forum. Kita akan menciptakan manusia menurut
gambar dan rupa kita, gitu ya. Oke, Adam seorang filsuf pertama dalam Yudaisme yang Alkitabiah. Adam seorang filsuf yang jauh ada sebelum Thales atau Yunani, 6 sebelum Masehi, gitu ya. Jadi dalam pemahaman orang Yahudi juga, Bapak Ibu Saudaraku, Adam ini, manusia pertama ini adalah manusia yang filsuf yang pertama. Kenapa dia orang filsuf yang pertama? Karena ketika dialah yang menamai binatang-binatang, gitu ya. Ketika dia menamai suatu, misalnya contohnya anjing. Anjing itu dalam bahasa Ibrani itu Kaleb, itu Kaleb, itu kal dari kata kol dan leb hati, gitu ya. Jadi Kaleb itu artinya segenap hati, Bapak Ibu ya. Jadi ada menamai anjing itu Kaleb karena anjing itu memang menjaga tuannya atau mencintai tuannya itu segenap hati, gitu ya. Sekalipun misalnya anjing itu dimarahin oleh majikannya, dia tidak menaruh dendam, gitu ya. Dia tidak sakit hati, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada menamai Kaleb, gitu ya, untuk anjing. Jadi dari situ bahwa Adam ini adalah filsuf pertama. Ketika dia membuat suatu nama itu tidak sekedar bunyi, tapi ada makna di dalam kata itu, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Dalam Kejadian 2, setelah Allah menciptakan manusia, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman atau gan di Eden ya. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu ya. Adam filsuf. Jadi siapakah filsuf yang paling berhikmat? Mungkin Anda mengajukan serentetan nama filsuf terkenal: Thales, Aristoteles, Epikuros, Plato, Hippocrates, Socrates, dan lain-lain. Namun Alkitablah yang bercerita kepada kita Adam adalah filsuf yang pertama, yaitu pada kitab Kejadian, kitab genealogi. Dan Adam orang beriman pertama juga, Bapak Ibu ya. Di samping Adam filsuf yang pertama, Adam adalah orang beriman pertama juga ya. Dalam Roma 6 ayat 23 ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Ketika Rasul Paulus menuliskan statement ini atau tesis ini, itu ada dasarnya. Dasarnya adalah di kitab Kejadian. Ya, ketika Rasul Paulus menulis upah dosa adalah maut, itu ada landasannya. Kalau tidak ada landasannya ini, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat akan mendebat dia. Apa dasarnya kamu mengatakan hal itu? Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi tulisan-tulisan Rasul Paulus atau tulisan-tulisan Rasul itu memiliki dasar. Dasarnya itu dari Perjanjian Lama atau kitab Torah, sehingga orang-orang Farisi atau ahli Taurat tidak bisa membantahnya. Kalau tidak ada dasarnya itu dibantah, itu tidak valid, gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti kita menulis buku, kita karang-karang saja, kalau secara ilmiah itu tidak memiliki dasar, tidak muncul ISBN-nya misalnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena itu ada dasarnya, ada footnote, ada jelas dia daftar pustakanya, baru dikeluarkan misalnya ISBN-nya. Jadi seperti itu. Ketika rasul-rasul itu menulis satu kitab itu ya, itu ada dasarnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, ada dasarnya ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, ada dasarnya. Jadi keselamatan, soteriologi, doktrin keselamatan sesungguhnya itu dimulai dari kitab Kejadian. Protoevangelium itu ada di kitab Kejadian, bukan di kitab Matius, Injil Matius. Injil pertama itu adalah
Kejadian. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Injil pertama adalah Kejadian 3 ayat 15. Inilah dasarnya Rasul Paulus membuat upah dosa adalah maut atau kematian ya Bapak Ibu ya. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mot tamut, itu ya Bapak Ibu ya. Pastilah engkau akan mati, gitu ya. Jadi upah dosa adalah maut. Inilah dasarnya Rasul Paulus menuliskan Roma 3 ayat 23 tadi, gitu ya. Di sepanjang Alkitab kita dituliskan mulai dari yang paling awal kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya merupakan Injil salib atau Besorat Hatselab, kabar baik tentang salib atau kabar baik tentang pengampunan dosa melalui salib Kristus. Adam dan istrinya adalah manusia yang pertama mendengar Injil, kabar baik tentang keselamatan. Jadi, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Injil yang menyelamatkan. Dan Injil itu pertama kali didengar oleh Adam dan Hawa. Jadi orang beriman pertama itu adalah Adam. Karena mereka mendengar Injil yang pertama. Inilah protopangilium atau Injil yang pertama atau Besorat Harisona atau Injil yang utama ya. Injil pertama dari Allah yang dimakhlukkan kali pertama di Taman Eden ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Jadi keselamatan itu disampaikan, kabar baik itu disampaikan ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Inilah proto-evangelium ya atau Injil pertama ya. Dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Maksudnya kepada ular itu ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Seharusnya manusia itu jatuh dalam dosa mendapat upah maut, tapi justru Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu ya, kata Tuhan. Inilah timbul dalam Adam. Kok seharusnya saya mati, tapi Tuhan berbicara keturunan. Gitu ya. Seharusnya upah dosa itu adalah kematian atau maut, tapi dalam hal ini Tuhan berbicara tentang keturunan. Bagaimana mungkin Tuhan berbicara keturunan, sedangkan kami harus mati? Jadi dari situ ya. Jadi dari situlah Adam memiliki iman. Ketika Tuhan mengatakan satu firman, dia menerimanya. Iman timbul dari pendengaran, gitu ya Bapak Ibu, pendengaran firman atau remato Kristo atau pendengaran firman Kristus gitu ya. Oke. Anda dapat membayangkan dasarnya firman dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut yang diucapkan Allah segera setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Adam tahu dia telah melanggar hukum Allah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Konsekuensi pelanggaran itu adalah pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, Beyom akalka mimenu motamut, pasti engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Upah dosa adalah maut. Kisekar haketab hu hamot ya dalam Roma 6 ayat 23. Jadi Rasul Paulus menuliskannya itu tesisnya itu berdasarkan kitab Kejadian. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yonatan ben Uze ya adalah salah satu dari guru filsafat Taurat
yang belajar di Institut Pendidikan Rabbini, ya, Beit Hillel. Zaman itu ada dua pendidikan utama, Beit Hillel dan Beit Shammai gitu ya. Pada zaman kolonialisme Imperium Roma di Yudea. Beit Hillel didirikan oleh Rabbi Hillel tahun 110 sebelum Masehi sampai tahun 10 Masehi. Yonatan bin Uziel adalah penulis Targum Yonatan, ya, yang dalam sebuah kitab tradisi Yahudi Kabbalah yang dikenal sebagai Sefer Mikdanim, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, Targum Yonatan itu artinya Targum itu terjemahan Targum. Jadi orang Yahudi kan pada zaman itu sudah berbahasa Aram. Bahasa sehari-hari mereka itu Aram. Jadi Alkitab Torah itu bahasa Ibrani. Jadi Torah yang diterjemahkan Targum itu terjemahan atau tafsiran. Jadi terjemahan itu adalah tafsiran terpendek gitu ya. Jadi diterjemahkan oleh Jonathan sehingga disebut Targum Jonathan. Yonatan bin Uziel hidup sejaman dengan Yesus, ya, dan ia dimakamkan di Galilea, tidak jauh dari kota pegunungan di Zefat. 2000 tahun yang lalu Yonatan telah memandang Kejadian 3 ayat 15, 35 ayat 21 adalah nubuat bagi Raja Mesias. Jadi artinya Yonatan dari Yahudi atau dari Farisi, ya, dari ahli Taurat berpendapat bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu bicara nubuatan tentang Mesias. Dan sependapat dengan bapak-bapak gereja, ya, yang mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Injil pertama. Itu bicara tentang Mesias. Dan orang Yahudi juga berpendapat hal demikian gitu ya. Jadi Yonatan bin Uziel ini atau Targum Yonatan ini juga berpendapat bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah bicara tentang keselamatan atau Mesias atau Raja Mesias. Kalau Mesias itu bicarakan keselamatan bagi orang Yahudi, orang Israel gitu ya. Oke. Kita juga mengenai hati nurani, ya Bapak Ibu Saudara ya. Artinya sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, dia bukan berarti dia bejat total gitu ya. Karena ada memahami bahwa ketika jatuh manusia itu sudah bejat total gitu ya. Jadi tidak, karena manusia ini memiliki hati nurani ya. Ada yetzer hatov dengan yetzer hara gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kecenderungan berbuat baik dan ada kecenderungan berbuat dosa. Tapi manusia itu memiliki nurani, ya, maspen, ya, atau kompas. Ketika dia tersesat, itu nuraninya itu berbunyi. Ketika nakoda itu tersesat dalam lepas lautan samudra luas, dia akan kembali ke kompas. Dia harus kembali kepada nurani gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Adam adalah filsuf pertama ya. Ketika dia menamakan nama-nama binatang itu, dia menamakan itu dengan secara filosofi. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Adam jatuh dalam dosa dan Tuhan membuat suatu kabar baik, yaitu bahwa keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan keturunanmu. Ketika Adam mendengarkan hal itu, dia bersukacita dan dia meresponi bahwa bahwa perempuan itu atau istrinya itu dinamai menjadi Hawa, ya. Jadi itu dasarnya Bapak Ibu Saudaraku kenapa istri Adam itu dinamai Hawa. Tapi sebelumnya kan dikatakan perempuan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu perempuan itu ya. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 20 ketika siapa Adam mendengar itu, dia memberikan nama kepada istrinya itu Hapa, ya. Payikra ha Adam sem isto Hapa. Kihu hayeta em kol hai, ya.
Artinya manusia itu memberi nama kepada Hawa, kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dia memberikan nama kepada istrinya Hawa, artinya bahwa Hawa ini akan melahirkan kehidupan. Itu ya. Jadi Hawa inilah yang menjadi yang bisa melahirkan kehidupan nanti, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah belajar mengenai filosofi mengenai nama ya beberapa waktu yang lalu ya. Nama ya, sesungguhnya nama itu adalah bukan sekedar makna bunyi, tapi ada makna yang lebih dalam di nama itu, Sem itu ya. Sem itu menunjukkan karakter atau esensi seseorang itu gitu ya. Ketika ada nama istrinya Hawa, esensinya adalah Hawa itu melahirkan kehidupan. Dia akan melahirkan yang kehidupan dan kehidupan. Itu ya Bapak Ibu ya. Manusia itu, Adam menamai istrinya Hapa, dibaca Hapa karena dia adalah ibu dari semua yang hidup. Hai, ya. Nama ini mengandung harapan akan kehidupan. Kata Ibrani Hai atau Hayim mengkomunikasikan gagasan hidup. Dalam bahasa Ibrani, oleh karena itu, masuk akal Adam memanggil istrinya dengan nama Hapa, karena dari dia akan lahir seluruh umat manusia, Kol Hai, yang akan memenuhi bumi. Teguran keras Allah terhadap Adam karena ia lebih memilih mendengar kata istrinya Hawa ketimbang Allah, terlepas dari perintah Allah yang secara eksplisit jelas untuk tidak makan dari pohon terlarang. Namun karena belas kasihannya yang besar, Allah tidak mengutuk Adam sendiri, tetapi Allah hanya mengutuk tanah. Allah berfirman, Arura ha Adama, gitu ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau, Adam. Hawa, cerminan iman Adam. Siapakah filsuf yang paling berhikmat? Ya, itu kita sudah jawab. Namun Alkitablah yang menceritakan kepada kita, Adam adalah filsuf yang pertama, yaitu pada kitab Kejadian atau kitab genealogi. Adam filsuf yang pertama dan Adam juga orang yang beriman pertama, ya Bapak Ibu. Jadi sukses adalah ketika seseorang itu berhikmat dan hikmat itu harus diingini, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku, sesungguhnya kesuksesan itu adalah memiliki hikmat, ya, bukan memiliki harta, ya, tapi memiliki hikmat, ya. Jadi untuk mendapatkan hikmat itu inginilah, ya, Nah, kalau kita mengingini pembelajaran Alkitab atau pembelajaran firman Tuhan, kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita akan terus menggali firman Tuhan. Sekalipun sulit bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, karena kita ingin firman Tuhan, ingin cinta Tuhan, kita akan belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang perolehlah pengertian, gitu ya. Dalam Yakobus 1 ayat 5a dikatakan, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini kabar baik bagi kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau kita kurang hikmat, kita minta hikmat daripada Tuhan. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi bagaimana cara kita memiliki hikmat? Inginilah. Harus ada rasa ingin ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita belum mendapat, kita minta kepada Allah yang memberikan hikmat itu. Jadi kenapa? Karena hikmat itu adalah harta yang sesungguhnya bagi kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Itulah yang harus kita cari ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik Bapak Ibu,
Demikian pembelajaran kita. Malam ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita akan tutup ya, dan kita akan berdiskusi setelah kita berdoa ya. Baik, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam pembelajaran malam ini, di mana kami harus mencari firman-Mu yang adalah hikmat-Mu itu, Bapa. Bapa, Engkau terus membimbing kami untuk mendapatkannya, Tuhan Yesusku. Karena ketika kami memiliki hikmat-Mu, memiliki hikmat yang daripadamu, kami akan memiliki apa yang ada di bumi ini seperti yang Kau firmankan kepada Raja Salomo, Tuhan. Terima kasih Bapak pembelajaran malam ini. Biarlah lewat pembelajaran ini Tuhan kami semakin cinta akan Engkau, semakin hormat akan Engkau. Berkati kami semua yang hadir malam ini, yang mendengarkan baik lewat Zoom maupun lewat streaming YouTube. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami semua. Berkati juga Tuhan Sema Adonai sebagai wadah bagi kami untuk belajar Tuhan. Kau terus pimpin Sema Adonai Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan Sema Adonai Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan pelayanan Sema Adonai, kiranya Tuhanlah yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan sebentar kami masuk dalam sesi tanya jawab dan diskusi, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami juga. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam. Terima kasih Pak Erikson.